Praise the Lord, God is good all the time. Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Untuk bisa memahami dan mengalami betapa baiknya Tuhan itu, seringkali dibutuhkan sikap hati kita untuk bisa belajar jalan-jalannya dan mengizinkan Dia membentuk hati kita supaya kita bisa melihat dengan cara pandang Dia. Dia Bapa yang baik dan Dia selalu mau membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik supaya rancangannya bagi kita semua dapat terjadi. Haleluya. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Memiliki hati yang lembut itu sangat penting. Karena kalau hati kita lembut, kita bisa menjadi seperti tanah yang subur, ya. Hati kita itu bisa menjadi tanah yang subur sehingga setiap benih firman yang jatuh di tanah yang subur, ya, yang masuk ke hati kita dapat dengan lebih mudah untuk bertumbuh. Dan setiap firman Tuhan itu seperti benih yang digambarkan di Alkitab, ya. Benih itu di dalamnya ada potensi
Dari yang kecil itu waktu dia bertumbuh dia bisa menjadi pohon yang besar ya. Nah, di Alkitab di Perjanjian Lama khususnya ada satu orang yang terkenal namanya Musa. Bilangan 12 ayat 3 mencatat, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Dan untuk hal ini ya, Tuhan menjelaskan bagaimana Musa itu orang yang lembut. Ya, di Bilangan 12. Sebenarnya kalau mau baca lebih detail dari ayat 1 ya, tapi kita lihat ini Bilangan 12 ayat 6. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Ini konteksnya ketika Musa menikah dengan seorang perempuan ya, Kusi, perempuan Kanaan ya, dan kakaknya ya, Maryam dan Harun itu ngomongin Musa ya, sehubungan dengan wanita yang dinikahinya ini. Nah, kemudian ketika mereka ngomongin Musa, maka yang marah adalah Tuhan ya. Ini menarik sekali ya. Kita belajar di sini kalau orang bergaul dengan Tuhan seperti Musa ya. Ketika ada masalah maka yang bela itu Tuhan ya. Ada lagu yang terkenal dulu, Allah yang bela siapa lawannya ya. Jadi gara-gara Musa ini mengambil seorang perempuan Kus ya, terus Miriam dan Harun ngomongin Musa ya. Dan mereka ngomong, emangnya cuma Tuhan, memang cuma Musa aja Tuhan berbicara ya. Kan Tuhan juga bicara lewat kita ya. Lalu dikatakan Musa ini seorang yang sangat lembut hatinya. Kemudian Tuhan yang membela Musa. Nah, kata lembut ini kadang-kadang kita berpikir lembut itu seorang yang nyaris nggak pernah marah ya, kemudian bahasanya tuh selalu tidak pernah keras ya, omongannya bahasanya halus ya. Tapi ini bicara soal hati ya, bukan soal perkataan yang keluar dari mulut. Memang yang keluar dari mulut itu meluap dari hati, tapi yang disebut di sini adalah bicara soal hati. Nah, kata lembut hatinya ini dalam bahasa aslinya itu kalau dipelajari itu adalah hati yang depres ya, yang tertekan dalam pikiran. Kenapa bisa begitu? Karena kalau kita pelajari sejak awal ya, ketika Musa itu dipilih oleh Tuhan, maka Musa itu sebenarnya menghadapi tekanan ya. Yang pertama, ketika Tuhan pilih dia dan dia menurut, maka orang-orang Israel tuh awalnya gak percaya sama dia. Dan Musa ini sudah hilang rasa percaya dirinya ketika dia sembunyi ya. Dia lari dari Mesir pada waktu usia 40 tahun. Sampai dia usia 80 baru Tuhan panggil untuk melayani dia. Jadi rasa percaya diri dia sebagai orang yang dulu berhasil, jenderal yang terkenal, itu udah hilang. Nah, ketika Tuhan pilih dia, ya dia nurut ya, tapi orang Israel menolak dia awalnya. Dan kemudian ketika akhirnya Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir dan banyak mujizat yang dibuat, maka orang Israel takut ya sama Musa. Mereka kagum. Tapi toh dalam perjalanan total itu selama sekitar 40 tahun, berkali-kali orang Israel ini berontak kepada Tuhan. Ya, mereka buat lembu emas, mereka tidak percaya bahwa Tuhan bisa pelihara mereka bersungut-sungut, gak ada air, mereka ngomel,
dapat air dari gunung batu, mereka tidak bersyukur dan melihat bahwa Tuhan bisa bekerja dengan luar biasa. Mereka ngomel karena gak ada daging, ngomel terus ya. Mereka bersungut-sungut terus, sampai akhirnya ketika mereka mau masuk tanah perjanjian, dikirimkan 12 pengintai, 10 pengintai bicara hal yang negatif, dan 2 orang pengintai yaitu Yosua dan Kaleb, hanya mereka berdua yang ngomongin hal yang positif. Tapi mereka kalah suara dan akibatnya orang Israel ini gak percaya, mereka berontak mau pulang ke Mesir ya. Mereka mau pilih pemimpin yang lain, mereka gak percaya sama Musa. Dan saat itu Tuhan menampakkan diri lagi dan Tuhan bilang sama Musa, udah kamu minggir aja biar ku habiskan mereka sekaligus dan engkau kau buat menjadi bangsa yang baru. Tapi kemudian Musa berdoa syafaat membela orang Israel di hadapan Tuhan. Dan dia bilang, Tuhan ampunilah mereka. Kalau engkau gak ampuni, hapuskanlah namaku dari kitab kehidupan yang telah kau tulis itu. Jadi ini orang yang luar biasa. Dia bela bangsanya di hadapan Tuhan. Tapi dia juga menegur keras orang Israel karena berkali-kali berontak kepada Tuhan. Jadi Musa ini orang yang berada di tengah di antara orang Israel yang suka berontak dan juga dengan Tuhan, di mana Tuhan berkata kepada Musa, kamu minggir biar aku musnahkan bangsa ini dan aku buat engkau menjadi bangsa yang baru. Jadi Musa ini seperti penengah di antara kedua belah pihak yang bertikai ya. Dia menjadi pendoa syafaat, dia menjadi perantara. Dan itu membuat pikiran dia, hati dia tertekan senantiasa sehingga menjadi lembutnya. Dan itu juga sebabnya dia menjadi orang yang bisa mendengar suara Tuhan dengan tajam sekali. Bilangan 12 ayat 8 ini Tuhan berkata dari ayat 7 ya, bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Jadi dikatakan di sini bahwa kalau Tuhan berbicara dengan Musa itu tidak pakai perumpamaan, tidak lewat mimpi atau penglihatan. Dia ngomong langsung. Dan kita juga baca di Keluaran pasal 32 ya, pasal sebelumnya bagaimana Musa itu naik ke gunung dan berbicara dengan Tuhan. Dia 40 hari dia ada di sana. Kita melihat Musa ini orang yang spesial. Bahkan kalau kita baca di Alkitab ya, Musa itu satu-satunya orang yang ketika dia mau meninggal ya, usianya 120 tahun, Tuhan kasih lihat dia negeri perjanjian yang dia tidak masuki secara fisik ya. Lalu dia naik ke gunung dan dia mati dan Tuhan yang menguburkannya ya. Orang Israel cari kuburnya gak ketemu. Jadi kalau jalan-jalan ke Israel ya, atau lewat Mesir gitu, terus orang berkata ini kuburannya Musa, maka kita baca di Alkitab ya, nggak ada kuburnya Musa itu, nggak ketahuan ada di mana, sebab Tuhan yang menguburnya. Nah Musa ini orang yang lembut, tapi apakah pernah dia marah? Pernah. Kalau kita baca dia pernah saking orang Israel ini berontak terus, kemudian hatinya menjadi pahit, lalu dia teledor dengan kata-katanya. Tuhan menyuruh Musa untuk berbicara kepada gunung batu mengeluarkan air, tapi Musa pukul dengan tongkatnya. Memang tetap keluar air, tapi terus dia kena akibatnya, dia gak boleh masuk tanah perjanjian. Jadi Musa pun ini pernah marah, tapi toh Tuhan berkata bahwa Musa ini seorang yang setia dalam segenap rumahku. Dan dikatakan dia orang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Tapi itu di perjanjian lama. Di perjanjian baru Tuhan Yesus datang dari surga dan dia berkata di Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat,
aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya, Yesus lemah lembut juga. Kalau Musa lemah lembut di zaman perjanjian lama, dia yang paling lembut. Tapi di perjanjian baru dikatakan Tuhan Yesus, dia datang dari surga dan dia lemah lembut dan rendah hati. Di perjanjian baru, di Matius 5 ayat 5 ada ayat yang terkenal ya. Ini seri dari khotbah Tuhan Yesus. Dia berkata begini, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, berbahagialah orang yang rendah hati. Jadi lemah lembut ini diterjemahkan di Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari sebagai rendah hati. Allah akan memenuhi janjinya kepada mereka, kepada orang yang rendah hati, maka Tuhan akan memenuhi janjinya. Lalu terjemahan bahasa Inggris ya, International Standard Version, how blessed are those who are humble, ya, rendah hati, because it is they who will inherit the earth, ya. Karena orang yang humble inilah yang mewarisi bumi. Lalu terjemahan dari bahasa Inggris juga ya, Contemporary English Version, God blesses those people who are humble. Tuhan memberkati mereka yang rendah hati. The earth will belong to them, ya. Dunia ini akan menjadi milik mereka. Apa itu rendah hati? Ya, apa itu humble, atau diterjemahkan juga sebagai lemah lembut atau meek, ya. Di perjanjian lama dikatakan ketika Musa itu sangat lembut hatinya, juga dikatakan itu meek, ya, lembut hatinya. Nah, kalau kita pelajari Alkitab ya, yang disebut humble atau rendah hati ya, itu adalah orang yang tidak menilai dirinya berdasarkan pengertiannya sendiri ya. Dia memilih untuk percaya pada apa yang Tuhan katakan, khususnya tentang dirinya ya. Kalau kita baca satu surat Petrus ya di Perjanjian Baru, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat ya, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ketika kita belajar merendahkan diri kita, kita mau mengakui apa yang Dia katakan itu sebagai kebenaran, maka Tuhan yang akan meninggikan kita pada waktunya dan dengan cara Dia ya. Nah, kata lemah lembut dari Matius 5 ayat 5 ini punya pengertian yang luar biasa, karena ketika seseorang itu lemah lembut atau rendah hati ya, atau humble, maka mereka itu memiliki bumi ya. Ada arti yang lain lagi bahwa orang-orang yang lemah lembut ini atau rendah hati ini bisa merebut hati banyak orang gitu. Ya, orang yang rendah hati ini istilahnya tidak mau berperang dengan orang lain ya. Tidak masalah gitu ketika mungkin dicela ya, atau difitnahkan sesuatu yang ya, mungkin diejek, dia tidak merasa cukup tinggi untuk membela diri ya. Dan dia terima saja ya, dia rendah hati ya. Orang-orang seperti inilah yang memiliki bumi. Orang-orang seperti ini yang membuat banyak orang lain itu justru tertarik ya untuk mengikuti orang-orang seperti ini, mengikuti mereka ya. Humble ya, rendah hati atau lemah lembut terjemahan lainnya. Tentu yang dimaksud di sini bukan bahasanya yang lemah lembut ya. Tentu memang dari hati meluap keluar lewat mulut, tapi ini bicara soal hati ya, hati yang lemah lembut. Hati yang lemah lembut itu lawannya hati yang keras, hati yang sulit dibentuk, seperti tanah yang kering. Jadi kalau ada benih jatuh di situ, benihnya nggak bisa tumbuh karena tanahnya keras.
ya, kurang air. Ya, kalau kita lambangkan air itu seperti Roh Kudus, maka tanah yang keras ini kalau diairi, ya, karena pekerjaan Roh Kudus, maka tanah itu menjadi lembut. Hati itu bisa menjadi lembut. Apa itu hati yang keras, ya, atau hati yang degil? Satu ketika Tuhan Yesus dia naik perahu dengan murid-muridnya, dan ketika mereka mau ke seberang, Tuhan Yesus berkata, hati-hati dengan ragi orang Farisi. Dan murid-murid berpikir bahwa dia ngomong begitu karena kita gak bawa roti. Lalu Tuhan Yesus waktu itu tahu bahwa murid-muridnya berpikir seperti itu. Lalu dia bilang, kenapa kamu berpikir soal roti? Kamu gak lihat itu? Bagaimana dari 5 roti dengan 2 ikan bisa mengenyangkan 5.000 orang laki-laki plus wanita plus anak-anak, dan ada sisanya 12 bakul. Lalu bagaimana ketika ada 4.000 orang laki-laki, ya, 4.000 orang yang perlu diberi makan, dan mereka cuma punya 7 roti dan beberapa ikan, dan mereka bisa kenyang karena roti dan ikan itu berlipat kali ganda. Jadi Tuhan mau bilang, kenapa kamu gak nangkep? Kenapa kamu pikirkan tentang roti? Kan mujizat sudah pernah terjadi. Lalu mereka baru mengerti bahwa yang dimaksud dengan ragi adalah ajaran atau pengajaran orang Farisi. Tapi artinya begini, murid-murid ini sudah melihat mujizat, tapi hati mereka masih degil. Mereka masih sulit percaya bahwa Tuhan bisa buat mujizat lagi di depan. Mereka sudah lihat banyak kesembuhan terjadi, tapi hati yang degil itu, lawan daripada hati yang lemah lembut itu, ya, membuat mereka sulit untuk percaya beberapa bagian firman Tuhan yang Tuhan ucapkan. Nah, kita perlu belajar senantiasa berdoa supaya kita memiliki hati yang lembut, supaya setiap firman yang kita dengar, ya, itu seperti benih yang jatuh di tanah yang subur dan bisa bertumbuh. Ada hal praktis yang bisa kita lihat, apakah hati kita ini degil atau keras, ya, ataukah kita sudah mulai lembut, ya, atau rendah hati. Biasanya begini, ya, ketika ada satu ide disampaikan kepada kita, ya, atau ada suatu pernyataan disampaikan kepada kita, coba cek reaksi kita. Kalau reaksi kita itu keras, langsung menolaknya, itu kemungkinan besar memang hati kita ada kekerasan, ada kerikilnya. Hati kita mungkin agak degil lah, ya. Tapi kalau orang ngomong apapun, sepertinya itu gak terlalu berpengaruh kepada kita, ya. Tidak membuat kita menjadi reaksioner gitu, ya, reaksi keras, ya. Kita tenang saja. Itu biasanya kemungkinan besar menunjukkan bahwa hati kita sudah cukup lembut. Jadi orang mau ngomong apapun rasanya gak masalah, kita teduh saja, aman saja. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah kalau memiliki hati yang lembut, bukan sekedar kita ini akan memiliki bumi, tapi juga kita akan mudah mendengar suaranya, menangkap kehendaknya bagi kita. Dan itu yang paling penting. Hati yang lembut itu juga menunjukkan bahwa kita mau ikut rencananya, dan itu yang paling baik buat kita. Yuk kita nyanyi lagi lagu ini, ya, sebagai doa kita. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih
Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih karena kasih Bapa yang besar bagi kami, bahkan bagi dunia ini. Sehingga 2000 tahun yang lalu Engkau telah mengutus, mengirim, menganugerahkan anakmu yang tunggal supaya datang ke dunia, dan olehnya kami yang percaya kepadanya diselamatkan, diperdamaikan dengan Engkau, dan kami boleh memanggil Engkau Abba Bapa. Terima kasih karena tidak hanya itu, kami juga menerima Roh Kudus yang masuk tinggal dalam hati kami dan berjalan bersama-sama kami dan menunjukkan jalan yang harus kami tempuh. Roh-Mu yang kudus mengajari kami jalan-jalan-Mu. Roh-Mu yang kudus mengajari kami boleh mengenal isi hati Bapa. Dan Roh-Mu yang kudus mengajari bagaimana kami memuji, menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih karena Roh Kudus juga menunjukkan kepada kami hal-hal yang akan datang, memberikan kami hikmat, wisdom di dalam setiap situasi apapun yang kami hadapi. Bahkan memberikan kata-kata marifat, kata-kata pengetahuan, kata-kata bijak, sehingga kami boleh menjadi wise, menjadi bijak dimanapun kami berada. Dan kami juga selalu berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Ajari kami terus supaya hati kami ini senantiasa lembut, sehingga setiap firman yang kami baca, kami dengar, itu seperti benih yang jatuh di tanah yang subur. Dan benih firman ini bertumbuh, menghasilkan iman, dan iman yang bertumbuh meraih setiap janji yang Tuhan berikan bagi kami yang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan kami mengakui berjalan bersama-Mu membuat kami dibedakan daripada yang lain. Kami terima favor of God, favor of man. Kami terima grace upon grace dalam setiap bagian kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.